Kita lanjutkan untuk bagian metode Daguian tercuram. Nah, pada video ini akan dibahas mengenai prosedur dari metode Daguian tercuram. Nah, untuk penjelasan ini kita langsung ambil saja contoh dari example 11.1. Jadi contoh 11.1 dari buku Montgomery halaman 493 sampai 496. Secara ringkas sudah dijelaskan di bagian ini ya, buku ini ya, Montgomery 493 sampai 496. Di sini sudah dijelaskan secara detail bagaimana cara melakukan metode Daguian tercuram. Dengan contohnya ini sudah ada outputnya, sudah sangat detail. Nah, kita akan membahas bagian ini. Oke. Untuk metode Daguian tercuram, respon yang akan diamati dalam contoh ini adalah hasil suatu proses dalam persen. Nah, ini ya, dalam persen yang dipengaruhi oleh dua faktor. Di sini diambil dua faktor, yaitu waktu reaksi dalam menit dan suhu reaksi dalam derajat Fahrenheit. Jadi ada dua faktor. Nah, pada contoh ini kondisi arus proses atau kondisi awal. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini kondisi arus proses, kondisi awal. Jadi kondisi atau titik di mana awal dari penelitian akan dilakukan. Titik awalnya ini biasanya ditentukan oleh sang peneliti. Jadi untuk dua faktor tersebut diambil titik awal untuk waktu adalah 35 menit dan suhu reaksinya adalah 155 derajat Fahrenheit. Nah, jadi ada suatu input, ada proses. Yang di sini inputnya ya. Ini inputnya, input ini dengan waktu 35 menit dan suhu 155 derajat Fahrenheit input. Kemudian ada prosesnya. Nah, input ini akan dilakukan proses. Nah, ini reaksi atau apa saja prosesnya ya. Penelitian itu yang akan dilakukan. Kemudian ada outputnya. Nah, di sini outputnya adalah yield ini ya. Dalam persen. Di sini dalam hal ini diperoleh outputnya adalah 40%. Nah, itu. Jadi penelitiannya seperti ini. Diambil kondisi awal dengan waktu 35 menit dan suhu reaksi 155 derajat Fahrenheit. Oke. Pertama kali kita akan menentukan daerah optimumnya. Nah, daerah optimum. Bagaimana cara supaya bisa mencapai daerah optimum tersebut? Nah, akan dilakukan dengan model orde pertama. Dalam hal ini adalah metode Daguian tercuram. Model orde pertamanya, metode Daguian tercuram ya. Langkah pertama untuk model orde pertama ini adalah terlebih dahulu kita menetapkan daerah eksplorasi. Nah, ini daerah eksplorasi. Daerah eksplorasi diperoleh di sekitar daerah operasi saat ini atau kondisi arus proses, di mana tadi kita sudah jelas bahwa kondisi arus prosesnya pada 35 menit dan 155 derajat Fahrenheit. Ini karena kita menggunakan dua faktor ya. Jadi dua faktor ini, kondisi awal yang sudah ditetapkan di awal. Itu disebut dengan kondisi arus proses. Nah, di sini daerah percobaan awalnya atau daerah eksplorasinya di sini adalah daerah awalnya. Tadi 35, ini diambil selisih 5 kiri 5 kanan ya. Pada dasarnya ini terserah dari peneliti, dia akan mengambilnya di mana. Jadi angka daerah kondisi arus tadi yang 35 dan 155 ditentukan peneliti, kemudian daerah di sekitarnya atau daerah percobaan awalnya ini juga ditentukan oleh peneliti, tapi harus imbang ya. Misal ini di kiri 5, jadi 35 kurangi 5 30, 35 ditambah 5 40, seperti itu. Jadi imbang kiri kanannya. Demikian pula suhunya, itu ditentukan oleh peneliti dan imbang kiri dan kanannya. Dalam ini dia menentukan bahwa
daerah percobaan awalnya ini adalah 150 dan 160 derajat Fahrenheit. Waktunya 30 dan 40 menit dan suhunya 150 dan 160 derajat Fahrenheit. Oke. Sehingga kita punya 4 kombinasi ya. 4 kombinasi di sini. Jadi data nanti dikumpulkan dengan menggunakan desain faktorial 2/2. 2 faktor dengan 2 level. 2 levelnya tadi. Di sini ini nanti akan menjadi 2 level. Jadi level di faktor waktu ada 30 dan 40. Level di faktor suhu ada 150 dan 160. Sehingga jadi 2/2 yang diperluas dengan 5 titik pusat. Titik pusatnya adalah kondisi arus tadi. Sebagai titik pusatnya adalah taraf waktu reaksi 30 menit dan suhu reaksi 155 menit, yaitu kondisi arus yang tadi. Itu sebagai titik pusatnya. Nah, titik pusat ini akan diulang sebanyak 5 kali untuk diambil datanya. 5 kali ya. Jadi ada 2/2, ada 4 plus 5 nanti plus 5 ya. Jadi akan ada 9 istilahnya percobaan yang akan dilakukan. Kemudian nanti ke-9 titik ini akan dibentuk dalam variabel kode. Nah, nanti ya, setelah diambil datanya, ini akan dibentuk dalam suatu variabel kode seperti variabel kode yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk titik pusatnya nanti variabel kodenya ditulis 0 karena sebagai pusat ya, pusat jadi 0 ya. Kalau diagram Cartesius 0-nya itu di sini ya. Seperti itu. Nah, pada titik pusat ini dilakukan 5 kali pengulangan, 5 kali titik pusat. Jadi titik pusat ini dilakukan 5 kali pengulangan. Pengulangan pada pengamatan pada titik pusat dimaksudkan untuk menduga nanti supaya galat percobaannya bisa diestimasi serta akan memeriksa ketepatan model orde pertama. Nah, ketepatan model orde pertama ini adalah jika model itu tepat, maka model orde pertama yang akan digunakan. Tapi jika ternyata dari hasil analisis nanti modelnya tidak tepat, maka kita bisa menggunakan model orde kedua. Sehingga dalam sisi atau dipandang dari sisi metode permukaan respon, tujuan kita adalah untuk memeriksa modelnya tepat atau tidak. Tujuan kita jadi nantinya adalah supaya model orde pertama tidak pas, tidak tepat, sehingga kita bisa menggunakan model orde kedua. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari data yang sudah diambil oleh peneliti. Tadi waktu ada 30 dan 50, 30 dan 40, sedangkan untuk suhu ada 150 dan 160. Nah, ini ya. Itu tadi ya. Jadi di sini akan ada kombinasi dari 2 faktor dan 2 level ini. Nah, sehingga kita bisa lihat di 30 dan 150 ada di sini ya. Kemudian 30 dan 160 ini ada di sini. 40, 150 dan 40 dan dengan 160. Sehingga berdasarkan input output tadi, input, proses, dan output oleh peneliti, output oleh peneliti tadi. Jadi input peneliti melakukan input dengan titik 30 dan 150 diproses sehingga menghasilkan nilai 39,3. Kemudian 30 dan 160 dia memperoleh, diambil data lagi, dilakukan percobaan lagi, kemudian diperoleh nilai 40,0. Kemudian inputnya untuk data itu kemudian dimasukkan 40 dan 150, dilakukan percobaan, diperoleh 40,9. Dan pada titik 40 dan 160 dilakukan percobaan lagi oleh peneliti, diperoleh hasil 41,5. Nah, itu kombinasi dari titiknya. Kemudian yang bawah ini adalah, nah ini tadi ya, 5 pengulangan. Kita lihat tadi titik pusatnya 35 dan 155. Ini ya, 5 kali titik pusat nih. Titik pusat ini diulang percobaannya sebanyak 5 kali. Jadi sang peneliti melakukan 5 kali percobaan pada titik pusat ini.
sehingga nanti diperoleh responnya adalah sekian semua. Ini 5 buah respon. Nah, ini setelah diperoleh datanya ini, inputnya sudah ada dan outputnya sudah diperoleh, ini nanti akan kita lakukan analisis untuk model order pertamanya. Jadi pada titik ini baru percobaannya, belum sampai analisis model order pertama. Untuk analisis model order pertama dan prosedur dari ini lebih lanjut akan dibahas pada video selanjutnya.